Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Chandra Hartanto, absen 33 dari kelas 11 TDK 1. Hari ini saya akan menjelaskan bab 9, yaitu materi tentang hormat kepada orang tua dan guru. A. Hormat kepada orang tua dan guru. Orang tua adalah secara biologis perantara bagi keberadaan manusia di muka bumi. Contoh berbakti kepada orang tua, berbuat baik, memberikan kasih sayang sepenuh hati, dan membuat bahagia dan senang. Guru adalah sosok yang berusaha melakukan perubahan bagi seseorang ke arah lebih baik melalui transfer ilmu pengetahuan dan karakter yang dimiliki. Contoh menghormati guru berarti memuliakannya dengan sepenuh hati, baik ketika sedang menuntut ilmu maupun saat sedang berusaha mengamalkan ilmu yang didapat. Hormat atau akhlak anak kepada orang tua. Yang pertama ada mentaati semua perintah orang tua sejalan dengan syariat. Kemudian memperhatikan segala kebutuhannya dan melayaninya dengan penuh keikhlasan. Mencintai dengan sepenuh hati, merendahkan diri pada keduanya, baik perkataan maupun perbuatan, dan diiringi perasaan cinta. Sering berkomunikasi dengan hikmat dan bijak, mendoakan keselamatannya, menyambung tali silaturahim dengan teman dekat orang tua, berbakti secara sempurna dan melakukan yang terbaik, sayangi dan hormati sepenuh hati, berkata-kata baik. Salah satu bentuk jihad adalah menjaga dan membela. Hormat atau akhlak anak pada guru. Cintai dan hormati guru, mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhirat, bersikap tawadu di hadapannya agar diberi kemudahan dalam proses menuntut ilmu. Jika ada perbedaan pendapat, diskusilah dengan cara yang sopan dan santun. Apabila berbuat salah, segeralah minta maaf. Menjaga ilmu yang diberikannya dengan cara mengamalkannya, teladani perilaku terpujinya, ikuti nasihat-nasihat baiknya, tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu sebagai wujud mencintai guru. Berikut riwayat terkait dengan tingginya derajat guru dan etika murid terhadap guru. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat, serta bertawadu kepada orang yang mengajarimu. Kemudian Umar bin Khattab berkata, kematian 1000 ahli ibadah yang bangun untuk ibadah atau dalam kurung akbid sepanjang malam dan berpuasa sepanjang siang lebih ringan amalnya dibandingkan kematian seorang alim atau orang berilmu. Contoh sikap para ulama terhadap gurunya. Ibnu Abbas, sahabat mulia yang amat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempersilahkan Zaid bin Sabit untuk naik di atas kendaraannya, sementara ia sendiri yang menuntunnya. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami, ucap Ibnu Abbas. Zaid bin Sabit sendiri mencium tangan Ibnu Abbas. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, balas Zaid. Hadis riwayat At-Tabrani. Tengoklah pula bagaimana rasa hormat Imam Abu Hanifah pada guru beliau. Aku tidak pernah sholat setelah guru Muhammad wafat, kecuali aku meminta ampun untuknya dan untuk orang tuaku. Rupanya perbuatan ini menurun juga kepada Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Ia selalu mendoakan Abu Hanifah sebelum mendoakan kedua orang tuanya sendiri. Manakib Imam Abu Hanifah. B. Dalil nakli terkait hormat kepada orang tua. Wa qadaya rabbuka alla ta'budu wa illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma ya lu agona indakal kibaro ahaduma ukilahuma fala taqulahuma uffan wa la tanharhuma wa qul lahuma qawla karim. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Isi dan kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang pertama adalah perintah untuk hanya menyembah Allah. Yang kedua perintah untuk berbuat ihsan atau baik. 3. Berbakti kepada kedua orang tua menjadi keniscayaan bagi setiap anak. 4. Larangan berkata buruk atau menyakitkan meski hanya sekedar 5. Berkomunikasi dengan adab dan akhlak yang mulia. C. Hadis tentang menghormati orang tua.
Abdillahi ni amrin qala ja'a rajulun ila nabiyya sallallahu alaihi wasallama yastadrinu fil jihadi wa qala Ayyun walidaka kola na'am kola fafihi ma fajahid. Artinya, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin hendak ikut jihad atau berperang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih. Sabda beliau, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Hadis riwayat Muslim. Isi dan kandungan hadis menghormati orang tua. Yang pertama, berjihad di jalan Allah merupakan tugas mulia dalam menegakkan ajaran Islam. Dua, batasan boleh tidaknya ikut berjihad salah satunya adalah pentingnya berbakti atau merawat orang tua. Tiga, berbakti kepada orang tua dengan merawat dan berbuat baik kepadanya merupakan ibadah yang sangat mulia. D. Hadis tentang menghormati guru. Dari Abu Ummamah Al-Bahili, ia berkata, dua orang disebutkan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang adalah ahli ibadah dan yang lain seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari seorang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah malaikatnya serta penduduk langit dan bumi bahkan semut yang ada di dalam sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Isi dan kandungan hadis menghormati guru. Yang pertama, tingginya derajat orang berilmu alim atau guru. Dua, kewajiban menghormati guru. Tiga, tawadu terhadap guru merupakan syarat untuk memperoleh ilmu dengan sempurna. Kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dalam beribadah. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru hanya terrealisasi bagi yang memiliki akhlakul karimah. Untuk memiliki akhlakul karimah, landasannya adalah iman. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.